Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Safaria, NPM 0321011141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep, operasi, serta contoh dari bilangan berpangkat. Berikut penjelasannya. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Misal, diberikan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali N, di mana A pangkat N menyatakan bilangan berpangkat, kemudian A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contoh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 ini disebut sebagai bilangan pokok. Nah, 5 disebut sebagai pangkat. Nah, 2 ini diambil dari mana? 2 ini diambil dari bilangan yang dikalikan secara berulang tersebut. Lalu 5-nya didapat dari mana? Nah, 5 itu diambil dari jumlah dari banyaknya perkalian secara berulang tersebut. Seperti ini, 2-nya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti pangkatnya itu 5. Kalau misalnya perkaliannya sebanyak 6, berarti pangkatnya 6. Kalaupun hanya 3, berarti pangkatnya hanya 3. Selanjutnya kita masuk pada operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M tambah N. Pangkatnya ditambah karena di sini ada kali. Dan ini hanya berlaku apabila kedua bilangan pokoknya sama. Adapun contoh, misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, seperti rumus, maka pangkatnya ditambah, berarti 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 32. Selanjutnya pembagian. A pangkat M bagi A pangkat N. Jika pembagian, maka pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat M kurang N. Contohnya, misalnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Seperti rumus, berarti pangkatnya dikurang. 3 pangkat 5 kurang 2, berarti 3 pangkat, hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Selanjutnya, dalam kurung A pangkat M kali N. Nah, jika dalam kurung seperti ini, berarti pangkatnya tinggal dikali saja. Dia menjadi A pangkat M kali N. Contohnya, misalnya 5 dalam kurung 5 pangkat 3 kali 2 sama dengan, berarti pangkatnya dikali, berarti 5 pangkat 3 kali 2
berarti menjadi 5 pangkat 6. Selanjutnya, dalam kurung A kali B pangkat N. Nah, kalau ini tinggal dijabarkan saja, A pangkat N kali B pangkat N. Seperti ini, A pangkat N kali B pangkat N. Adapun contohnya, misalnya 3 pangkat dalam kurung 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3, sesuai rumus tadi. 3 berarti 2-nya dibawa ke dalam, berarti 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 kali 2 pangkat 2 4, berarti 9 kali 4 36. Selanjutnya, dalam kurung A per B pangkat N. Nah, caranya sama seperti yang di contoh nomor 4 tadi. N-nya dibawa ke dalam. Berarti ini menjadi A pangkat N per B pangkat N. Misalnya dalam kurung 4 per 2 pangkat 2. Berarti 2-nya dibawa ke dalam, pangkat 2-nya dibawa ke dalam, menjadi 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Itu menjadi 4 pangkat 4 16. 4 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 4. 16 per 4 adalah 4. Selanjutnya 1 per A pangkat N. Nah, ini bisa diubah menjadi, agar pernya hilang, maka akan bisa diubah menjadi A pangkat negatif N. Contohnya, misalnya 1 per 3 pangkat 2, ini bisa diubah menjadi 3 pangkat min 2. Adapun contoh lain, misalnya 5 pangkat min 3. Maka ini bisa kita ubah menjadi, agar pangkatnya tidak negatif, agar pangkatnya menjadi positif, maka bisa kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. 1 per 5 pangkat 3 itu sama saja dengan 1 per 5 pangkat 3, 125. Lanjut, akar pangkat N dari A pangkat M. Itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Seperti itu. Contohnya, misalnya akar pangkat 3 dari 7 pangkat 4. Sesuai rumus, maka bisa kita ubah menjadi 7 pangkat 4 per 3. 4 sebagai M dan 3 sebagai N. Selanjutnya,
A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan, jika pangkatnya 0, maka hasilnya akan tetap 1. Misalnya 2 pangkat 0 itu sama saja, hasilnya tetap 1. 100 pangkat 0 itu sama saja, hasilnya tetap 1. Kemudian biar 1001 pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Jadi seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.